Hai guys, saya cair lagi nih pinjaman senilai 3 juta rupiah walaupun saya baru bikin akun. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, dalam beberapa tahun terakhir ini pinjaman online atau pinjol telah menjadi salah satu platform terpopuler bagi kita atau masyarakat yang memang membutuhkan dana tambahan atau dana darurat. Dan juga tak sedikit orang yang memanfaatkan jasa fintech ini untuk mencapai tujuan finansialnya. Misalkan banyak orang menggunakan pinjol ini untuk modal usaha atau untuk memulai usahanya atau untuk modal awal untuk membentuk usaha. Jadi ujung-ujungnya untuk pinjaman online ini bisa membuat kita lebih produktif lagi. Karena untuk pinjaman online ini sangat gampang untuk proses pengajuannya, jadi kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Dan juga untuk aplikasi pinjaman online ini juga menawarkan berbagai manfaat yang menarik, sehingga banyak kita beramai-ramai menggunakan platform pinjaman online ini. Dan juga pinjaman online yang banyak digemari oleh teman-teman kita itu banyak yang nggak tahu pinjaman online mana yang cocok untuk mereka pinjam. Oleh sebab itulah saya di sini mereview salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar dan juga sudah mendapat izin OJK, sehingga teman-teman udah sangat aman dan juga sangat nyaman dengan limit yang diberikan, tenor yang diberikan, dan juga bunga yang sangat rendah yang diberikan. Kenapa sih banyak kita di sini menyukai pinjaman online? Yang pertama, lebih praktis ya. Kenapa lebih praktis? Karena pinjaman online ini diajukan semua melalui online atau melalui proses digital yang memungkinkan permohonan pinjaman kita untuk menerima pinjaman dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang kenapa alasan kita untuk mengajukan di pinjaman online, yaitu prosesnya yang sangat mudah. Karena di sini jika kita dibandingkan dengan bank konvensional, gitu kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan juga untuk kecepatan persetujuan dan juga pencairan dananya pun juga sangat cepat, nggak perlu hitungan hari. Di sini hitungan menit dana kita udah masuk langsung ke rekening kita. Dan juga untuk jumlah pinjamannya juga bisa kita atur karena sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita dalam membayarnya. Itulah kenapa alasan orang memindahkan peminjamannya melalui pinjaman online. Oke, kita langsung aja. Kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang tentunya sangat cocok untuk teman-teman semua dan juga sudah ber-OJK. Oke, kita langsung aja cekidot. Nah, kali ini saya akan mereview yang namanya modal nasional. Banyak yang bertanya, apakah modal nasional termasuk pinjaman online legal atau ilegal? Apakah sudah aman? Nah, di sini modal nasional adalah pinjaman online yang sudah memiliki izin resmi dan juga terdaftar di OJK, yang mana mereka menawarkan kita kredit dana tunai cepat cair tanpa jaminan dengan syarat hanya KTP saja. Dan juga untuk modal nasional ini sudah termasuk ke dalam P2P Lending sejak tahun 2018 di bawah PT Solusi Teknologi Finansial. Dan di sini untuk layanan yang diberikan oleh produk modal nasional ini, mereka menawarkan kita limit pinjaman maksimal 3 juta rupiah dengan tenor kreditnya 61 hari. Di samping pinjaman pribadi, modal nasional juga memiliki pinjaman UMKM. Namun nanti di UMKM ini akan dibahas secara khusus setelah kita
lancar dalam proses pembayaran di pinjaman pribadi ini ya. Jadi untuk sekarang untuk modal nasional kita hanya bisa mengajukan maksimal 3 juta rupiah. Untuk modal nasional ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang berada di seluruh Indonesia, yang berdomisili di Indonesia. Dan juga di sini jika kita cek lagi syarat dan ketentuan kita dalam mengajukan pinjaman di modal nasional, pastinya harus warga negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun, memiliki penghasilan tetap dan juga memiliki pekerjaan tetap. Jadi jika teman-teman memenuhi persyaratan yang udah saya sebutkan tadi, silakan teman-teman mengajukan pinjaman di modal nasional. Oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuan di modal nasional ini. Silakan teman-teman simak ya bagaimana cara pengajuannya. Ini beberapa langkah yang bisa teman-teman coba untuk mengajukan di pinjaman nasional. Nah, untuk pinjam modal nasional ini, hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mendownload ataupun mengunduh aplikasi. Silakan teman-teman masuk ke Google Play Store, kemudian unduh aplikasi modal nasional. Setelah diunduh, maka teman-teman akan terlihat aplikasi yang muncul di handphone teman-teman sendiri. Nah, setelah itu barulah teman-teman melakukan pendaftaran ataupun meregistrasi menggunakan nomor handphone yang nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP untuk memverifikasi nomor handphone yang kita daftarkan. Nah, selanjutnya barulah kita proses pengajuan pinjaman kita. Jadi di tahap ini kita belum mendapatkan informasi mengenai platform dan tenor yang kita dapatkan. Kenapa? Karena di sini untuk proses di modal nasional, di sini mereka akan meminta kita untuk mengisi data secara lengkap, lalu nanti sistem akan mengkredit scoringkan dan akan mengolah dan juga akan menetapkan berapa besar platform dan juga berapa lama tenor yang bisa kita ajukan. Nah, selanjutnya baru kita mengisi data-data pribadi, penggunaan data pekerjaan, dan juga nanti ada berupa perjanjian pinjam meminjam, di mana di sini meliputi dari bunga pinjaman, biaya admin, dan juga ada potongan dari pencairan, dan juga ada denda keterlambatan, dan juga ada biaya pelunasan jika kita mempercepat pembayaran pinjaman kita. Jadi silakan teman-teman baca lagi perjanjian pinjam meminjamnya. Jika sudah setuju, maka teman-teman bisa klik selanjutnya. Kemudian di sini juga ada mereka meminta berupa nomor kontak darurat, di mana untuk nomor kontak darurat ini diwajibkan kita mengisi berupa 3 kontak darurat. Nah, selanjutnya barulah kita mengambil foto ektp dengan kamera ponsel yang digunakan untuk kita pengajuan. Pastikan bahwa foto ektp kita jelas, bukan fotokopi, dan seluruh KTP masuk ke dalam frame, dan nanti sistem akan membaca secara otomatis. Jadi di sini pastikan KTP yang kita download udah sesuai dengan KTP asli kita. Nah, selanjutnya mereka akan meminta berupa foto selfie dan juga verifikasi wajah, di mana nanti kita akan mengambil foto selfie dengan kamera ponsel dan nanti akan direview dan juga akan dilanjutkan ke tahap berikutnya jika kita sudah memasukkan foto dengan benar. Dan juga barulah kita mengisi nomor rekening yang sesuai dengan KTP kita. Barulah setelah kita mengisi semua data, baru pinjaman kita diproses dan nanti akan keluar berupa platform dan juga tenor yang disetujui oleh pihak modal nasional kepada data yang sudah kita isi. Jika teman-teman setuju dengan proses dengan data dan juga dengan jumlah limit yang diberikan juga tenor yang diberikan, silakan teman-teman klik setuju dan nanti dana akan secara otomatis langsung masuk ke rekening teman-teman. Nah guys, itu informasi dari saya tentang modal nasional. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.